Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Husnun. Saya sebagai guru pembimbing dari SD Negeri Sukahaji 02 Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Nabi Nuh alaihi salam. Buku ini ditulis oleh Wahyu, kemudian diterbitkan oleh Pustaka Sandro Jaya Jakarta. Kali ini saya akan mereview buku yang saya baca dengan menggunakan teknik AI. A. Alasan, I. Isi, dan H. Hikmah. Adapun alasan saya memilih buku ini karena yang pertama memang cover dari buku ini sangat menarik minat orang untuk membaca. Kemudian selain itu memang sejak kecil saya memang sudah tertarik dengan cerita-cerita atau kisah-kisah tentang para nabi. Selain itu juga kita sebagai umat muslim memang sudah seharusnya banyak mempelajari tentang kisah-kisah para nabi agar kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi tersebut. Kemudian isi dari cerita di buku ini adalah pada saat itu Allah mengutus seorang rasul yang bernama Nabi Nuh di negeri Armenia. Nabi Nuh mendapatkan wahyu kenabiannya ketika masyarakat di negeri tersebut sudah meninggalkan kebajikan. Mereka berbuat kemungkaran, bahkan mereka itu menyembah pada berhala dan tidak beriman kepada Allah. Namun dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh terus berdakwah mengajak umatnya mengerjakan kebajikan dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Dakwah dilakukan siang dan malam oleh Nabi Nuh baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi dengan perjalanan yang begitu panjang, Nabi Nuh hanya mendapatkan beberapa orang saja yang mau iman dengan apa yang dia ajarkan. Mereka adalah kaum petani dan para nelayan. Justru orang-orang dari kaum bangsawan, orang-orang kaya, mereka itu justru menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh tersebut. Bahkan mereka itu mengejek apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan melakukan dakwah terus-menerus tanpa kenal lelah. Karena dakwahnya, Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya diancam oleh kaum kafir. Kaum kafir itu mengancam bahwa Nabi Nuh dan para pengikutnya akan mereka rajam apabila Nabi Nuh terus melakukan dakwah di negeri tersebut. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa dan mengadu kepada Allah. Dia memohon petunjuk kepada Allah agar dia dapat menghadapi kaumnya yang kafir, dan terlebih lagi Nabi Nuh meminta petunjuk kepada Allah agar para pengikut yang sudah beriman kepada Nabi Nuh itu diselamatkan dari ancaman kaum kafir. Akhirnya dengan doa-doa Nabi Nuh pun mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk itu adalah Nabi Nuh disuruh membuat sebuah kapal besar di atas bukit. Dan akhirnya Nabi Nuh pun memberikan ajakan atau mengajak umatnya yang sudah beriman itu untuk segera membuat kapal besar di atas bukit. Akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya pun segera membuat kapal di atas bukit tersebut secara bergotong royong. Dengan kejadian tersebut, para kaum kafir melihat Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal di atas bukit, mereka semakin mengejek dan memperolok Nabi Nuh dan para pengikutnya, karena mereka menganggap bahwa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu sudah gila, karena Nabi Nuh membuat sebuah kapal besar di atas bukit, yang mana pada saat itu di negara tersebut memang kebetulan sedang mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Akhirnya Nabi Nuh pun dianggap sebagai orang yang gila. Sesuai dengan wahyunya Allah, Nabi Nuh setelah beres membuat kapal besar tersebut, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya semua untuk naik ke atas kapal yang telah ia buat. Selain para pengikutnya, bahkan hewan-hewan ternak pun ikut naik ke atas kapal tersebut. Setelah semua naik ke atas kapal, tiba-tiba langit mulai gelap. Kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat. Dan akhirnya terjadilah banjir yang begitu besar di negeri tersebut. Banjir tersebut mengapungkan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya.
Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya, putranya sulung yang bernama Kan'an sedang berlari menuju bukit menyelamatkan diri. Kemudian dengan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, Nabi Nuh pun mengajak anaknya tersebut untuk segera naik ke atas kapal. Wahai putraku Kan'an, segeralah naik ke atas kapal, niscaya engkau akan selamat. Akan tetapi putranya tersebut malah menolak ajakan dari Nabi Nuh. Dia berkata bahwa tidak ayah, aku akan menyelamatkan diriku dan naik ke atas bukit, maka aku akan selamat. Kemudian Nabi Nuh pun berkata, wahai Kan'an anakku, sesungguhnya pada hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari azab Allah tersebut. Kemudian akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya pun berlayar di atas perahu besar itu selama 40 hari. Dan setelah berlayar selama 40 hari, akhirnya banjir pun mereda. Kemudian Nabi Nuh mengajak pengikutnya untuk turun dari atas kapal. Kemudian semua para pengikutnya pun turun dari atas kapal tersebut. Kemudian para pengikut Nabi Nuh sangat bersyukur kepada Allah dan kepada Nabi Nuh karena pada saat itu mereka telah diselamatkan dari azab Allah yang begitu besar. Kemudian semakin bertambah pula keimanan mereka kepada Allah bahwa ajaran Nabi Nuh yang dibawa kepada mereka adalah betul-betul ajaran yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, binasalah orang-orang kafir dan putranya Kan'an yang durhaka kepadanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita memang harus ikhlas dan sabar terus mengajak orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita berbuat kepada kebaikan. Kita harus selalu sabar. Walaupun orang lain mengejek kita, kita harus tetap sabar. Selain itu, kita juga harus yakin dengan pertolongan Allah. Kita harus tetap husnudon billah kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah akan menolong kita apabila kita berbuat kebaikan. Selain itu, yang terpenting adalah kita harus taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua kita selama apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita itu adalah hal-hal baik dan tidak maksiat. Mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.